Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap umat manusia. Namun terkadang kita belum merasa puas atas karunia tersebut. Seandainya kita menyadari betapa besar nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, niscaya kita akan mengakui bahwa kemampuan melihat, mendengar, menggerakkan tangan, dan melangkahkan kedua kaki adalah bagian dari nikmat yang tak terhingga. Begitupun dengan kisah yang satu ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi dan menemui beberapa makhluknya. Kali ini, malaikat Jibril bukan bertemu dengan manusia, melainkan dengan hewan. Mereka adalah kerbau, kelelawar, dan juga cacing. Sementara, kecuali kerbau, hewan-hewan lainnya bukanlah hewan yang jarang diperhatikan oleh manusia. Padahal, meski jarang dianggap, hewan-hewan ini mempunyai manfaat besar untuk manusia. Ada hikmah di balik pertemuan mereka. Dialog malaikat Jibril dengan kerbau, kelelawar, dan juga cacing. Kerbau. Pertama kali malaikat Jibril mendatangi kerbau di siang hari yang panas itu, si kerbau sedang berendam di sungai. Malaikat Jibril menjumpainya dan bertanya, "Wahai kerbau, apakah kamu senang diciptakan oleh Allah sebagai seekor kerbau?" Kerbau pun menjawab, "Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kerbau. Aku sungguh masih beruntung daripada aku dijadikannya seekor kelelawar. Bukankah mereka itu suka mandi dengan air kencingnya sendiri?" Kelelawar. Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril segera pergi menemui seekor kelelawar yang siang itu sedang tidur bergelantungan dalam sebuah gua. Malaikat Jibril lalu bertanya kepada kelelawar, "Wahai kelelawar, apakah kamu senang dijadikan oleh Allah sebagai seekor kelelawar?" Kelelawar itu pun menjawab, "Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kelelawar. Sungguh, aku merasa beruntung daripada aku dijadikannya seekor cacing. Tubuhnya kecil, tinggal di dalam tanah, dan berjalan mengundakkan perutnya." Cacing. Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril segera pergi menemui seekor cacing yang sedang merayap di atas tanah. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada si cacing, "Wahai cacing kecil, apakah kamu senang dijadikan Allah sebagai seekor cacing?" Cacing pun menjawab, "Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah telah menjadikan aku seekor cacing. Sungguh aku merasa beruntung daripada aku dijadikannya sebagai seorang manusia." Apabila mereka tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal soleh, maka ketika mati mereka akan disiksa untuk selama-lamanya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah: 1. Skenario Allah yang pasti. Dunia dan makhluk-makhluknya yang ada di dalamnya diciptakan dengan kesengajaan dan skenario yang pasti, bukan sembarangan maupun kebetulan belaka. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, berikut dengan segala isinya dan keteraturannya, sistem yang rapi dan berpasang-pasangan. Sungguh semua susunan dan untian, komsis dan keteraturan jagat raya ini tidaklah terjadi secara kebetulan atau untuk sekedar mainan belaka. 2. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari semua hewan tadi, hendaknya kita senantiasa merasa bersyukur kepada Allah atas pemberian yang diberikan kepada kita, yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, kita tidak akan pernah iri apalagi dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, serta lupa akan nikmat kepada diri sendiri. 3. Tidak ada yang dapat disombongkan di muka bumi ini. Manusia tidak lebih dari seonggok daging yang kelak menjadi santapan cacing. Kelak berubah menyatu dengan tanah saat dirinya tidak berdaya.
Perhatikanlah secara sesama penyelesaian orang kafir kelak seperti yang pernah terlekam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Al-Quran Surat An-Naba ayat 40. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawadu adalah ketundukan dan kerendahan hati. Memiliki sifat tawadu berarti merasa diri kita orang yang biasa sekalipun memiliki banyak kelebihan. Dengan sifat tawadu, kita senantiasa akan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat semena-mena dan memandang remeh terhadap sesama. Ciri-ciri orang yang tawadu adalah dia tidak suka menjadi orang terkenal, berkenan bergaul dengan fakir miskin, dan bersedia membantu orang lain. Contoh ketawaduan yang paling sempurna adalah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh paripurna dalam sifat tawadu. Beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah di alam semesta ini. Beliau juga dimuliakan, akan tetapi menjauhi sifat sombong. Beliau memilih sikap tawaduk di tengah manusia. Dengan tawaduk, Nabi Muhammad SAW kian bertambah kewibawaannya. Contoh ketawaduan Rasulullah adalah menambal sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambing, mengucapkan salam, dan mengajak bermain kepada anak-anak kecil. Bahkan Rasulullah SAW tidak senang dipuji terlalu berlebihan dan terlalu mengistimewakan beliau. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani atau Kristen menyanjung Isa bin Maryam atau Nabi Isa, dan katakanlah aku hanyalah seorang hamba Allah, maka sebut saja aku hamba Allah dan utusan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.